Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi siratal mustaqim. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para ustadz dan kaum muslimah muslimat di mana saja berada. Malam ini malam tentang masih dalam suasana bulan Ramadan, di mana hal yang penting kita bahas pada hari ini ialah hal yang kecil lagi, tetapi hal yang urgen, yang sangat penting digunakan, atau ibadah yang paling penting dalam rukun Islam, yaitu zakat. Zakat dalam hal ini saya gak perlu bicara banyak lebar, kita langsung aja ke prakteknya atau pembagian-pembagiannya dan pengertiannya saja seperti apa. Kalau zakat dalam segi pengertiannya adalah harta yang memiliki ukuran, nisab dan syarat tertentu yang wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi zakat adalah harta yang memiliki ukuran, nisab itu setahun atau hitungannya dan mempunyai beberapa syarat tertentu yang wajib diberikan kepada yang berhak. Hukum zakat apa? Wajib. Pemilik harta yang telah mencapai nisab wajib mengeluarkan zakat tentuan dengan berbagai syarat. Nanti kita bicarakan tentang pembagian-pembagiannya. Zakat diwajibkan ada beberapa syarat. Yang secara umum, zakat itu mempunyai syarat, diantaranya adalah pertama, dia harus Islam, merdeka, dan hartanya mencapai nisab. Ini zakat, ini lebih kepada zakat harta ya, nisab. Harta tersebut telah dimiliki selama 1 tahun penuh, kecuali pertanian atau buah-buahan. Jadi zakat mal atau zakat harta itu ketentuannya ialah hartanya mencapai nisab, maksud setahun. Misalnya dia dapat Januari, tahun depan dia harus keluarkan. Tapi nanti kita lihat bagaimana pembagiannya. Kemudian dia milik sendiri. Oke. Kemudian zakat ini kan yang berhubungan dengan zakat dan suasana bulan Ramadan juga. Apa saja yang hitungannya yang wajib dikeluarkan? Jamaah muslim, sebagaimana kita ketahui bahwasanya yang pertama itu adalah emas dan perak serta sejenis barang-barang serupa seperti itu, atau barang-barang tambang, barang-barang temuan. Barang-barang temuan itu maksudnya dinamakan rikaz, serta benda-benda yang menempati fungsi emas dan perak seperti surat-surat berharga. Kemudian itu pertama, emas dan perak itu utama, sama rikaz. Kemudian yang kedua, harta yang wajib dikeluarkan zakat adalah hewan ternak seperti unta, sapi, kambing. Kemudian biji-bijian dan buah-buahan seperti jawut, gandum, beras, jagung. Pokoknya berhubungan dengan biji-bijian dan buah-buahan. Zaitun, anggur kering, anggur kurma. Itu harta-harta yang wajib dizakati. Tapi ada juga harta-harta yang tidak wajib dizakati. Di antaranya ialah ada 4 ini. Kita mengacu pada Imam Syafi'i atau buku praktis agama, buku fikih sehari-hari. Ada 4 di sini dikatakan. Ada 5. Ada 5. Di antaranya adalah buah-buahan sayur mayur yang disunahkan, namun sunahnya
mengeluarkan sedekahnya. Jadi dia buah-buahan dan sayur mayur yang sering dimakan itu tidak perlu dizakatkan. Budak belian, keledai. Ketiga, harta yang tidak mencapai nisab. Kemudian batu-batu mulia seperti zamrud atau berlian itu nggak perlu. Dan perhiasan yang dipakai. Jadi kalau Anda pakai perhiasan, Anda pakai itu perhiasan itu nggak, meskipun sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, maka itu tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Kecuali emas logam mulia, baru dia yang nggak dipakai keluarkan zakatnya. Seperti itu. Nah, di sini saya akan memperlihatkan kepada para pemirsa. Di sini ada tabel-tabel khusus. Oke. Kita akan perlihatkan seperti apa tabelnya. Emasnya itu sebagaimana para ulama sepakat 70 gram. 70 gram itu kadar zakatnya 2,5%. Perak 460 gram. Kadar zakatnya 2,5%. Uang ini masih masih debatable atau masih menjadi permasalahan. Apakah uangnya mengendap seperti apa atau uang gimana? Karena sini hitungannya 70 gram. Mungkin uang ini lebih kepada dihitung dengan jumlah emas. Disamakan dengan jumlah emas. Misalnya emasnya per bulan emas itu sekarang 1,1 juta. Berarti kalau ada uang mengendap 70 juta. Berarti itu dihitungannya 70 gram emas. Maka dia keluarkan juga zakat 2,5%. Barang dagangan. Rikas tidak ada, tetapi dia punya zakat kadar zakatnya 20%. Tambang ini sama seperti 70 gram juga, Mas. Itu 2,5% sampai 20%. Seperti itu. Jadi tidak mesti dia berbentuk berbentuk uang, berbentuk emas. Uang pun di sini kategorikan sebagai barang simpanan. Kita akan lihat lagi. Oke. Itu masalah uang. Ini masalah unta. Unta kita bisa unta itu macam-macam ya. Ada sapi atau di sini hanya unta dan kambing saja. Jadi di sini hitung kalau 5 sampai 9 ekor kambing, zakatnya 1 ekor kambing. Umur 2 tahun. 10 sampai 14 kambing, jika dia mencapai 10 sampai 14 kambing, itu zakatnya 2 kambing. Umur 2 tahun. 15 sampai 19 kambing, itu 3 ekor kambing zakatnya. 20 sampai 24 kambing, itu zakatnya 4 kambing umur 2 tahun. Nah, analogi kambing sama dengan domba. Domba juga sama. Kalau 5 sampai 9 ekor domba, maka dia 1 domba tapi cukup umur setahun. Jadi bedanya antara domba sama kambing, kalau yang dikeluarkan zakatnya ialah kalau domba bisa mencapai umur setahun saja, gak perlu 2 tahun. Kalau kambing yang dikeluarkan zakatnya ialah 1 kambing yang umur 2 tahun. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana unta? 25 unta sampai 35 unta, keluarkannya ialah 1 unta betina umur genap setahun.
36 sampai 45 satu unta betina umur genap 2 tahun. 46 ekor sampai 60 ekor unta, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya satu unta betina umur 3 tahun. Kalau untanya jumlahnya 61 sampai 75 ekor, maka dia wajib mengeluarkan unta 1 ekor unta betina dengan umur 4 tahun. Dia mencapai 76 sampai 90 ekor unta, maka dia wajib keluarkan 2 ekor unta betina umur 2 tahun. Seperti itu. Dan seterusnya sampai 2 tahun dan 2 unta betina sama. Oke, itulah hitung-hitungannya kalau untuk hewan. Di sini saya belum mendapatkan sapi ya. Tapi analogi sapi agak sulit untuk kita analogi seperti unta. Nah, sapi. Di sini sapi. Jadi analogi sapi dengan unta beda. Jadi sapi lebih khusus dia. Di sini dijelaskan 30 sampai 39 ekor sapi, maka zakatnya 1 ekor sapi umur setahun. 40 sampai 59 ekor sapi, maka zakatnya 1 ekor sapi umur 2 tahun. Di sini gak ada penjelasan tentang betina atau laki-laki ya. Tapi kalau unta tadi semuanya betina. Nah, kemudian tersambung lagi 60 sampai 69 ekor sapi, maka dia zakatnya 2 ekor sapi genap setahun. Kemudian 70 sampai 79 ekor sapi, maka zakatnya 1 ekor sapi setahun dan 1 ekor sapi 2 tahun. Nah, 80 ekor sapi sampai 89 ekor sapi, maka zakatnya 2 ekor sapi genap 2 tahun. Jadi itulah hitungannya. Nah, di sini juga ada penjelasannya. 40 ekor, jadi kambing itu dipisahkan juga antara sapi dengan kambing. 40 ekor sampai 20 ekor 120 ekor sapi. Hisapnya ialah 1 ekor kambing dalam setahun. Sama seperti tadi ya. Nah, di sini lebih penjelasan lagi khusus lagi. Zakat emas pertanian. Yang jelas emas murni 77,5 gram itu zakatnya 2,5% dalam waktu 1 haul atau setahun. Jadi kalau itu emas murni mengendap selama setahun, maka dia dikeluarkan zakatnya 2,5%. Perak murni 543 gram lebih tepatnya, itu dapat 2,5%. Tambang emas 77,5, sedangkan tambang perak 543, sama seperti perak murni. Sama. Jadi tambang perak, emas murni, perak murni itu 77. Tadi kan emas tok. Kalau emas murni yang belum ada olahannya 70 gram, 77. Tapi kalau sudah diolah yang di batangan itu 70 gram saja. Itulah pembagian perhitungan zakat ya yang saya jelaskan tadi. Kemudian lagi gabah. Ada gabah, beras putih, beras gandum, kacang hijau. Itu hitungannya 2,5% kalau perniagaan. Kalau rigas emas itu maksudnya ialah rigas emas itu ialah barang temuan 77 gram, maka dia langsung haul 20%. Rigas perak sama 20%, gabah 10% dengan ukuran 1323 kg. Kalau gabah yang lainnya 1323 kg, juga 5%. Beras putih 815 kg. Gandum 558 kg. Itu 5%. Jadi kalau gandum
mencapai 550 gram bisa 10%, bisa 5%. Tapi kalau beras putih juga sama, bisa 5%, bisa 10%, dengan ketentuan mencapai 815 kg. Sedangkan gabah 1323 kg. Itu bisa 10% atau 5%. Itu hitungannya. Jadi jangan sampai Anda terkecoh dalam perhitungannya. Tahu-tahunya Anda belum mencapai 1.300, Anda sudah mengeluarkan zakat padahal belum mencapai. Oke. Nah, sekarang bagian terakhir. Ada 8 kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Pertama, fakir. Fakir itu apa? Orang yang mendapatkan kurang separuh dari dibutuhkan. Miskin, yaitu orang yang terkadang keadaannya lebih ringan daripada fakir. Jadi fakir dan miskin itu agak ada perbedaan ya. Fakir itu pendapatannya kurang dari separuh yang dibutuhkan. Jadi misalnya pendapatannya 1 juta, tetapi kebutuhan hidupnya itu 2.500.000. Nah, itu setengah dari kurang dari separuh. Miskin itu lebih bagus daripada fakir. Amil, yaitu orang-orang yang ditugaskan oleh perintah untuk mengurusi zakat atau penganitianya. Mu'allaf itu orang muslim yang lemah, yang terus bagaimana, apakah mu'allaf kaya juga masuk dikategorikan? Masuk. Ada yang mengatakan masuk, mu'allaf yang kaya masuk. Kenapa demikian? Karena itu ingin menggambarkan bahwa kita sesama muslim saling mengingatkan. Sesama muslim kita saling juga silaturahmi. Jadi kita memberikan zakat kepada mereka bukan karena mereka miskin atau kita ibaratnya ada perhatian lebih kepada sang mu'allaf, bahwa beliau juga disambut sebagai seorang mu'allaf yang baru masuk Islam. Budak muslim sudah jarang ya. Gharim, yaitu orang-orang yang menanggung utang. Jadi orang-orang yang berutang banyak yang tidak mampu dibayar, dia masuk kategori orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Ibnu Sabil, orang-orang yang musafir. Itulah gambarannya. Di sini juga ada yang tidak boleh menerima zakat. Di antaranya lah keluarga Bani Hashim Nabi. Di antaranya Bani Hashim, keluarga Ali, Uqail, Abbas, dan keluarga Haris. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang menjadikan tanggung jawabnya, seperti kepada istrinya, kedua orang tuanya, anak serta cucunya. Jadi kalau saya memberikan kepada anak saya, tidak mungkin, tidak masuk akal. Atau kepada orang tua saya, tidak mungkin. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir dan fasik. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang kaya, yang berkecukupan, sudah jelas ya. Zakat fitrah, ini penting zakat fitrah. Apa zakat fitrah? Zakat fitrah itu ialah zakat yang diwajibkan karena selesai dari saum Ramadan. Zakat fitrah ini wajib bagi setiap muslim. Meskipun anak itu lahir pada 1 hari sebelum Idul Fitri, maka anaknya itu wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat fitrah ini wajibkan keluarkan, kalau di buku ini masih dikategorikan 2,25 kilogram. Jadi kemarin saya barusan tadi mendapatkan info fatwa, ada yang mengatakan 2,75 gram, 2,5 kilogram kalau nggak salah, dan 1 sa', kalau dulu 1 sa'. Jadi itu wajib dikeluarkan. Jadi dikeluarkan sebelum Idul Fitri. Ukuran zakat fitrah wajib dikeluarkan adalah 1 sa'. Hebatnya Islam ialah 1 sa' ini itu bisa bermacam-macam interpretasinya, tergantung keadaan dari si wilayah tersebut.
Alhamdulillah kita meskipun dikategorikan rusak, maka itu masih bisa ditafsirkan. Dan itu kebutuhan orang-orang di sini rata-rata 2,5 kilogram beras. Dan dulu orang-orang menggunakan gandum, tetapi karena hebatnya Imam Syafi'i, beliau memberikan analogi, memberikan kias bahwa gandum bisa sama seperti beras. Maka makanan pokok yang di wilayah tersebut dijadikan sebagai zakat fitrah, seperti itu. Ingat ya, makanan pokok yang dijadikan sebagai zakat fitrah di wilayah tersebut dikeluarkan. Zakat fitrah diwajibkan kepada sejak terbitnya matahari pada malam hari raya Idul Fitri. Dibolehkan mengeluarkan zakat fitrah 1-2 hari sebelum hari raya. Gitu. Kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah, yaitu 8 kelompok tadi: fakir, miskin, ghorimin, mualaf, amil, budak, dan ibnu sabil. Jadi itulah zakat fitrah dan zakat malnya. Jadi insya Allah meskipun singkat penjelasannya, mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat dipahami dan dapat dipraktekkan. Karena zakat mal, zakat fitrah itu wajib bagi semua muslim. Demikianlah saya bisa sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tidak perlu panjang lebar tentang apa itu yang zakat fitrah, zakat mal. Saya hanya memberikan gambaran tentang ukurannya, pengertiannya, serta siapa-siapa yang berhak menerimanya, serta ketentuan-ketentuannya seperti apa. Demikianlah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.